Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dan kami masih bersama dengan Bang Eka Dharma yang pada tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun ya. Usia yang cukup dewasa, usia yang cukup matang begitu ya. Nah, Pak Nuf, kita saat ini sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19 begitu ya. Tentunya banyak sekali pembatasan-pembatasan, kemudian harus menerapkan protokol kesehatan. Untuk di Bang Eka Dharma sendiri seperti apa? Oke. Kebetulan kami mempunyai program ya bahwa protokol COVID itu adalah yang pertama sebelum kita melakukan aktivitas ya. Dari mulai di depan kantor kita sudah menyediakan tempat cuci tangan, sabun, kemudian suhu tubuh ya. Kemudian juga wajib memakai masker ya, siapapun baik karyawan maupun nasabah ya. Setelah di dalam kita juga menerapkan social distance, jadi ada jarak dari tempat duduknya, ya. Di samping itu juga customer service kami dan teller kami menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan. Oh baik. Ya, jadi itu protokol kami memang kami terapkan. Bahkan karyawan kami semua, ya, semua mewajibkan menggunakan masker dan sarung tangan untuk marketing dan hand sanitizer kami sediakan satu-satu, ya. Dan kami juga menerapkan juga tidak boleh adanya jabat tangan, cipika-cipiki. Jadi itu kami betul-betul care banget terhadap SDM karena aset kita. Jadi protokol adalah pertama kami yang harus kami tegakkan sebelum kami bekerja. Gitu. Baik. Jadi protokol kesehatan tidak hanya bagi karyawan saja, tapi juga nasabah mungkin pemirsa di rumah yang menjadi nasabah Bang Eka Dharma juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan ketika datang ke kantor, begitu ya Pak Nuf ya. Baik. Nah Pak, Bang Eka Dharma sudah berusia 30 tahun, begitu ya. Karena saat ini dalam kondisi pandemi, Pak. Mungkin peringatan seperti apa yang dilakukan di tahun ini, Pak? Apa saja yang dilaksanakan? Oke, dalam rangka HUT Eka Dharma ini ke-30 tahun, alhamdulillah kami kemarin sudah menyelenggarakan kegiatan donor darah dengan mengundang PMI. Yang kedua juga kami melakukan kegiatan sosial dalam bentuk pemberian sembako dan bingkisan sembako dan uang kepada masyarakat atau warga di sekitar kantor kami yang tidak mampu, ya. Dan kemudian juga kami melakukan kegiatan Jumat Berkah. Setiap Jumat kami memberikan bingkisan makanan dan sebagainya di depan kantor. Siapapun warga siapapun boleh mengambil. Oh baik. Gratis. Gratis ya. Gratis, ya? betul-betul gratis. Baik. Dan kami untuk karyawan kami memberikan penghargaan terhadap karyawan-karyawan yang masa kerjanya 30 tahun, masa kerjanya 25 tahun, 20 tahun dan 15 tahun. Kami akan berikan penghargaan. Ya. Sudah diberikan atau masih dalam besok proses? Besok hari Jumat kegiatannya. Baik. Pada saat puncak pelaksanaannya begitu ya. Wah, jadi luar biasa ini untuk mengapresiasi kinerja dari karyawan begitu ya. Baik. Tapi tadi ketika saya mendengarkan penjelasan begitu ya, perayaan HURI ulang tahun Bang Eka Dharma ke-30 ini lebih banyak dalam bidang sosial ya Pak ya. Betul. Apakah ini juga memang sengaja berkenaan dengan adanya pandemi atau memang setiap tahun kegiatannya seperti itu? Dalam rangka HUT Eka Dharma, memang kami selalu berada di depan masyarakat dalam arti kegiatan sosial. Itu selalu kami lakukan. Tetapi khusus kali ini, kami memang menambahkan adanya kegiatan Jumat Berkah tersebut yang tahun kemarin-kemarin belum ada. Kami adakan setiap Jumat, ya. Dan ini biar masyarakat lebih merasakan kehadiran bahwa Bang Eka Dharma tidak hanya sekedar mencari profit, ya, tetapi betul-betul kami bisa membantu walaupun dalam taraf kecil, ya. Dan CSR kami juga selalu kami berikan kepada masyarakat-masyarakat di sekitar lingkungan kantor kas kami atau kantor cabang kami yang membutuhkan seperti rehab musola, rehab masjid, ya, kemudian ke panti asuhan, ke pondok pesantren dan lain sebagainya, gitu Mbak. Baik, jadi luar biasa selain memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabahnya, begitu ya. Bang Eka Dharma juga berupaya untuk bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan, begitu ya Pak dan juga Pak Dwi. Baik, nah tadi membagikan sembako, kemudian donor darah itu berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, begitu ya. Upaya apa yang dilakukan oleh Bang Eka Dharma dalam hal membantu pemulihan ekonomi masyarakat khususnya dalam kondisi pandemi ini, Pak? Selain tadi membagikan sembako ya, mungkin kepada sahabat UMKM dan lain sebagainya, mungkin adakah upaya yang dilakukan? Baik,
Tentunya ada, jadi kami tetap memberikan kebijakan restruct terhadap debitur-debitur kami yang mempunyai usaha produktif di UMKM yang terdampak, sehingga bantuan restruct tersebut sangat bermanfaat ya. Jadi restruct dengan cara penundaan bunga selama 6 bulan, ada juga restruct yang hanya bayar bunga saja ya, dan ini disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Ini sangat membantu karena bagaimanapun juga mereka omsetnya sangat-sangat terdampak. Ya, dengan adanya ini. Dan yang kedua, kami berharap pemerintah ini segera melakukan vaksinasi dengan secara menyeluruh dan tepat sasaran, sehingga di semester kedua ini volume usaha UMKM bisa menggeliat lagi, dan kami mempunyai program namanya program pendampingan berbasis masyarakat melalui kredit pengelompok. Ya, jadi ibu-ibu atau wanita yang tidak produktif kami produktifkan dengan berbasis mengelompok dengan tanggung renteng, sehingga kami akan mencairkan kreditnya tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi kita akan bimbing mereka untuk berwira swasta. Ya, contoh misalkan seseorang ibu atau wanita itu kepingin usaha jual pecel dan dawet ya. Nah, kita tidak akan berikan uang tunai, tetapi kita akan pandu mereka, akan kita dampingin mereka untuk ke pasar, beli bahan bakunya, kemudian kita ajari cara prosesnya, kemudian kita ajari cara menjualnya. Dengan modal 500.000 itu nanti untungnya adalah sekitar 700.000, sehingga yang 100.000 nanti dimasukkan di kotak Tasija tadi, yang 100.000-nya untuk kebutuhan, yang 500-nya untuk modal lagi. Nah, seperti itu. Baik. Jadi tidak dalam bentuk uang, begitu ya, tidak tunai, tapi dalam bentuk pendampingan, kemudian langsung didampingi untuk langsung berbelanja, begitu ya. Termasuk dengan bahan-bahannya itu sendiri, begitu. Jadi ini untuk memotivasi masyarakat juga, begitu ya, agar uangnya tadi tidak digunakan, tidak disalahgunakan. Tidak konsumtif. Betul, tidak konsumtif untuk hal lainnya, tapi fokus untuk ke wirausahanya, begitu ya. Nah, Pak Dwi, mungkin ada yang ditambahkan mengenai hal ini? Iya. Kami akan mencoba menggali kemampuan potensi dari masyarakat tersebut, bahwa ketika ada semangat kerja, semangat untuk maju, pastinya itu akan terwujud. Nah, dari sisi Bank Eka Dharma hadir untuk bisa memotivasi para masyarakat tersebut yang masih punya keinginan maju dengan kondisi keadaan yang serba tidak menentu saat ini, sampai kapan coba kan gitu. Kalau misalkan tidak segera dilakukan, mereka pasti ya akan menerima keadaan ya seperti ini aja. Ya, pasrah ya. Iya, pasrah. Kalau misalkan mau maju, ya kita akan support, tetapi bukan konsumtif, hanya harus produktif. Ya. Nah, ini yang kita garis bawahi, bahwa kita harus bisa produktif dan pasti bisa maju, dan kan sesuai dengan tagline Indonesia Maju kan, berarti harus maju kita semua. Betul. Gitu. Walaupun dengan keterbatasan, gitu, dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Betul. Baik, bentuk dukungan seperti itu saat ini dampaknya untuk masyarakat yang mendapatkan support seperti apa, Pak Dwi? Iya, kalau dampaknya langsung, kami sudah testimoni ke beberapa nasabah kami terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut ya, bahwa adanya relaksasi COVID ini yang sudah diatur oleh OJK juga, dan yang harus diterapkan oleh perbankan di Indonesia, itu dampaknya sangat luas, Mbak. Jadi mereka bisa membuat dan juga bisa menghasilkan kembali dari modal yang seharusnya untuk bayar kewajiban, tetapi agak sedikit disisihkan, hanya membayar sebagian kewajibannya, tetapi modalnya yang sebagian bisa diputar untuk modal usahanya. Itu dampaknya sangat besar sekali. Jadi usahanya bisa tetap jalan. Nah, kemudian juga ketika kita memberikan bantuan berupa sembako gitu ya, itu betul-betul kita itu memfilter siapa-siapa yang benar-benar memang tepat. Jangan sampai itu tidak tepat, karena kan nanti tidak tepat sasaran, nggak bagus juga ya. Dan mereka langsung berterima kasih sekali dengan kayak bahwa, oh kalau kemarin-kemarin ya kalau dapat bantuan ya pasti orangnya itu aja. Ya ini kok ternyata bisa dapat, karena kami memang punya jaringan nasabah kami kan, bisa kita kasih bisa memberikan informasi ya, bahwa Bu, Pak, warga sekitar ini kira-kira yang mampu, yang tidak mampu siapa, yang bisa yang diberikan sumbangan siapa, yang bisa dibantu siapa. Jadi kami Bank Eka Dharma itu
bisa hadir ke masyarakat yang paling bawah untuk bisa merasakan dampaknya kehadiran Bank Eka Dharma. Itu Mbak yang bisa Baik, kami. jadi Bank Eka Dharma sendiri yang mencari begitu Iya. ya mereka-mereka yang ingin produktif, Iya. kemudian tidak memiliki modal, tidak Iya. memiliki biaya untuk Betul. disupport Iya. begitu ya, khususnya Iya. dalam kondisi pandemi Asalkan seperti ini. memang asalkan masih punya motivasi dan juga keinginan maju, itu yang akan kami support agar bisa jadi produktif kembali. Ya, dan tentunya pastinya akan sangat membantu begitu Insya ya Allah. dalam Insya Allah. kondisi seperti Insya ini Allah. khususnya Insya Allah. begitu, dan Insya semoga Allah. yang didukung, yang disupport oleh Bank Eka Dharma juga nantinya bisa sukses ke depannya. Amin. begitu ya. Baik, Betul. tidak hanya dalam kondisi pandemi, mungkin nanti setelah pandemi akan semakin sukses. Iya. begitu ya. Dan ini Mbak, dari sisi spiritual juga kami juga mempunyai produk juga, Oh, baik. produk kredit. Jadi kami ada kredit namanya kredit wisata religi ya. Artinya begini, kita melihat bahwasanya waiting list untuk haji ini sudah 20-25 tahun ke Betul, depan ya. betul. Nah, kami menampung mereka yang ingin haji kecil dengan cara umroh. Kami biayai dulu berangkat, baru ngangsur. Oh, begitu. Nah, kami Baik. bekerja sama dengan Kemenak, di mana nanti Kemenak akan menunjukkan list-list daripada biro-biro yang recommended. Nah, nanti kita akan buka rekening di situ atas nama biro-biro tersebut. Nanti nasabah tinggal memilih biro mana yang akan dipakai. Nah, ini namanya wisata religi untuk umroh. Nah, ini spiritualnya kita ambil di situ. Baik, ini juga tentunya akan sangat bermanfaat ya Pak. Insya Ya, Allah. karena zaman sekarang ini memang banyak sekali begitu ya masyarakat yang ingin sekali umroh begitu ya, karena itu tadi daftar tunggu yang sangat lama puluhan Betul. tahun begitu ya. Betul. Jadi ini informasi juga untuk pemirsa bahwa di Bank Eka Dharma ada produk yang namanya wisata religi ya Pak Iya, ya. betul. Ini Iya, betul. bisa umroh dulu, kemudian nanti Baru setelah bayar. pulang baru bayar. Iya. Wah, ini sebuah kemudahan begitu ya yang ditawarkan oleh Bank Eka Dharma. Nah, mungkin masyarakat yang ingin begitu ya, ingin bergabung dengan Bank Eka Dharma, ingin masuk ke dalam produk-produk unggulannya, bagaimana Pak caranya? Mungkin harus datang ke kantor atau seperti apa? Oke, jadi kami di samping tadi ada kantor kas, ya tahu, kemudian ada kantor cabang, ada kantor pusat. Kami juga mempunyai media sosial, medsos yang ada kan bisa di-linkkan di situ ya, bagi mereka yang tertarik untuk bisa melalui medsos kami ya. Bahkan untuk pengisian pengajuan kredit bisa secara online, iya, betul. kami sudah sediakan. Artinya dengan pandemi ini tidak usah masyarakat yang jauh sekali dari kantor kas kami atau kantor cabang kami, cukup melalui medsos, cukup melalui media HP, ya langsung diketik saja di situ, kami akan datang jemput bola. Secara online, Secara begitu online, ya? ya. Mungkin medsosnya apa Mas Ya, Dwi? untuk alamat IG, Instagram kami ada, dan juga Facebook kami di Bank Eka Dharma. Langsung Bank Langsung Eka Dharma? Bank Eka Dharma aja. Oke, langsung dicari saja sekarang Bank juga, Eka begitu ya. Dharma. Bank Langsung. Eka Dharma, nanti keburu lupa ya. Atau ditulis dulu boleh ya. Kata kuncinya cuma gampang kok, Bank Eka Dharma. Semuanya nanti langsung muncul semua, baik itu semua akun medsos kita semuanya ada semua di situ. Baik, baik. Jadi Bank Eka kalau Dharma. misalnya ingin tanya-tanya dulu boleh ya, Boleh. melewati medsos tersebut, Iya. tidak harus datang ke kantor begitu. Untuk pengisian formulir juga bisa secara online Iya, gitu ya. bisa. Baik. Dan yang terakhir Pak Nuf, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa khususnya para nasabah dari Bank Eka Dharma, monggo. Baik, kami mengharap ya dukungan masyarakat dalam hal ini bahwa Eka Dharma sudah berkiprah 30 tahun. Jadi bantulah kami untuk memaksimalkan usaha-usaha produktif ya. Dan kami akan berada di depan masyarakat ya yang membutuhkan layanan, baik itu mereka yang membutuhkan layanan tabungan, deposito maupun pinjaman, karena produk kami variatif ya. Jadi silahkan segera hubungi kami atau segera melakukan medsos di kami ya dengan Bank Eka Dharma tadi Instagramnya ya, sehingga kami bisa membantu kebutuhan masyarakat semua dari mulai segmen yang kecil bahkan sampai yang ke atas ya. Kami juga bisa mencairkan yang 1 miliar, 2 miliar juga bisa, yang 500.000 pun kami siap ya. Artinya kami betul-betul berada di skala status sosial ya, bisa untuk bekerja sama. Itu harapan kami. Baik, untuk Pak Dwi silahkan, ada yang ditambahkan? Oke. Kami tambahkan dalam hal kami terima kasih sekali atas dukungan, support, dan juga eksistensinya para nasabah kami. Jujur dan bangga kami sudah bisa melayani Bapak Ibu nasabah tercinta Bank Eka Dharma. Terima kasih Bapak Ibu Baik. semuanya.
Baik, terima kasih Pak Dwi, terima kasih Pak Nur sudah hadir di sini. Semoga nanti Bank Eka Dharma semakin maju, semakin berkembang dengan tujuan tadi ya, dengan targetnya menjadi BPR terbesar se-Jawa Timur. Amin. Baik. Dan pemirsa, Bank Eka Dharma yang memiliki moto aman mudah bertambah begitu ya. Tahun ini di tahun 2021 usianya sudah 30 tahun. Usia yang cukup dewasa, usia yang cukup matang khususnya dalam dunia dan bidang perbankan. Dan bagi Anda silahkan untuk menghubungi, mungkin untuk tanya-tanya dulu boleh, silahkan ke media sosialnya di Instagram maupun Facebook Bank Eka Dharma. Karena Bank Eka Dharma ini tentunya akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya. Khususnya di dalam masa pandemi ini, Bank Eka Dharma juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat sekitar. Dan terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami kurang lebih selama 30 menit tadi. Sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV.